Hai teman-teman, jumpa lagi di channel aku Sung Linlin. Kali ini aku mau cerita tentang iman dan rasa syukur. Nah, sebelum cerita aku mau jelasin ini adalah salah satu kegiatan sore hari kami ketika cuacanya lagi bagus ya. Jadi biasanya setelah Selia makan sore, aku selalu nyiapin empasi untuk keesokannya. Dan setelah itu kita jalan-jalan keliling komplek. Kita bisa tinggal sejauh ini itu berkat Tuhan. Aku percayanya gitu. Karena dulu saat kami DP rumah untuk di area perumahan di tempat lain, setelah ditunggu katanya 1,5 bulan, tapi tahu-taunya sampai 3 bulan itu nggak ada kabar. Setelah ada kabar, ternyata itu rumah udah punya orang, yang punya sertifikat itu udah atas nama 2 orang. Jadi trik marketingnya waktu itu, alihkan kami ke perumahan yang masuk ke komplek orang, terus di ujung-ujung lagi, dan jalannya masih jelek banget. Sementara saat itu ya, kontrakan kami udah mau selesai. Emang udah selesai sih, dan kita udah nyambung 3 bulanan. Tapi ya, aku udah gak betah di situ, banyak banget cicaknya, ya ampun. Udah gitu, deknya udah ditembus-tembusin sama cicak dong. Pokoknya aduh geli banget lah. Mungkin karena itu juga kali ya. Aku percayanya sih Tuhan izinkan itu terjadi supaya aku cepet-cepet pindah dan punya tempat tinggal tersendiri. Makanya dengan gitu bisa lebih berusaha lagi dan lebih kerja keras lagi. Waktu itu aku belum hamil ya. Kami menunda momongan supaya kami boleh punya rumah dulu, gitu sih cita-citanya. Terus waktu kita gagal di perumahan pertama karena kita dialihkan dan akunya pingin langsung tempatin minimal 6 bulan lah dari pertama kita DP kita bisa nempatin gitu kan. Ternyata nggak bisa, dan itu kayaknya nggak mungkin banget lah, jalannya masih tanah kuning dan juga di tengah hutan. Siapa juga yang berani tinggal di tempat kayak gitu? Ditambah lagi biasanya kan aku sendirian di rumah. Nah, setelah berjalan, hari itu juga kita pergi ke mall hanya untuk sekedar refreshing. Kita bingung kan akhirnya harus beli perumahan di mana. Begitu lihat ke mall, ada pameran dong, dan kita lihat di layar TV-nya ya, gila bagus banget, dan itu adalah impian aku. Wow, aku bilang sama suamiku, itu impian aku dong, kita coba yuk. Tapi ya waktu itu DP-nya gede banget, kita belum punya DP segitu kan. Ya udahlah, kita iseng aja sih sebenarnya, orangnya nawarin kita untuk pergi lihat area perumahannya. Waktu itu jalan utamanya masih jelek, bolong-bolong banget. Dalam mungkin sekitar 50-an cm ada deh. Pokoknya kalau pakai kendaraan mau itu mobil atau motor, aduh nyiksa banget lah, lompat-lompat. Dan aku ngebayangin orang hamil bisa melahirkan di jalan kali ya. Pokoknya seram, dan kiri kanan perumahan orang itu banyak debu banget. Cuman ya aku suka banget sih begitu nyampe ke lingkungan ini. Wow, ini lingkungannya oke nih. Kalau ketika kelak punya anak, pasti anak bakal punya tempat main yang luas-luas banget gitu. Cuman suamiku nggak mau. Jadi setelah beberapa kali kita muter-muter, udah bandingan satu dengan yang lain dari segi bangunan segala macam, akhirnya kita mutusin di sini. Meskipun sempat bolak-balik pingin jual lagi, beli lagi di tempat yang lain. Tapi kan nggak mungkin ya, beli rumah kan bukan kayak beli kacang goreng. Nah dulu itu aku mutusin beli di sini karena aku pikir lingkungannya bagus banget ya. Kalau punya anak nanti, anak bisa main sepeda-sepedaan, bisa lari-lari dengan bebas di sini. Terus bisa olahraga juga. Kira-kira nih ya, dari depan kompleks sampai ujung itu jaraknya sekitar 2 km. Lumayan ya. Ini kalau perhitungan aku, kalau realnya nggak tahu sih. Tapi yang aku lihat itu juga berdasarkan dari map sih, kira-kira dari depan komplek sampai ke ujung komplek itu
Itu dalamnya sekitar 2 kilometer. Terus ada teman yang nyeletuk, di sini tuh jalannya nggak bakalan bagus, bakalan jelek terus. Terus agak agak ditertawakan juga sih ya. Cie-cie punya anak kan. Jujur sih saat itu agak bikin aku gimana ya. Sementara aku sendiri punya iman nih, aku bakal punya anak, aku nggak mungkin kayak gini terus. Nah, aku percaya banget nih, ketika aku punya anak nanti, kami bisa bawa dia jalan-jalan. Jadi impian kita seperti ini. Punya keluarga kecil yang bahagia, punya tempat tinggal yang sederhana, tapi areanya luas, area perumahannya luas. Jadi kita bebas untuk main-main tanpa kita harus pergi jauh-jauh ke taman kota. Jadi gitu ya cerita awalnya. Terus ketika aku hamil, aku bilang nih, aku sama suamiku nggak minta sih, nggak harus anaknya berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. Tapi kami berdua kalau diizinkan anak pertama pinginnya perempuan. Karena aku sendiri anak satu-satunya perempuan, aku nggak punya saudara perempuan. Dan sempat ditertawakan sama teman-teman sih. Aku bilang aku yakin aku punya anak perempuan ketika aku baru mulai hamil. Dan setelah masuk bulan keempat, dokter bilang ini perempuan. Sampai mau lahiran pun masih dibilang anak kamu tuh laki-laki sama teman-teman. Aku bilang anakku perempuan. Udah gitu aku tunjukin tuh foto USG-nya. Itu kelaminnya di foto, di capture sama dokternya, itu jenis kelaminnya perempuan. Masih pada nggak percaya lagi dong. Aduh. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, kita buktikan aja pas lahir. Begitu lahir, no, lihat, anakku perempuan. Yeay, hore. Tuhan itu baik banget tahu. Asal imanmu aja yang tinggi dan dalam, nggak usah imannya besar deh. Tuhan udah bilang kok kalau kita punya iman sebesar biji sesawi aja, kita bisa mindahin gunung. Kalau kita ngeremehin yang namanya firman Tuhan, terlebih itu, ini kepercayaannya apapun ya teman-teman. Maksud aku, kalau kita punya iman atau ikhtiar, terus kita yakin dan kita melayakkan diri, Tuhan pasti beri. Termasuk rumah kayak gini juga aku udah pikirin dari jauh-jauh. Ini hanya impian aku sih. Aku nggak minta rumah yang besar-besar, karena ngapain juga rumah besar tapi kalau isinya atau orang-orang yang di dalamnya tuh nggak mendatangkan damai sejahtera. Aku sendiri punya pengalaman tinggal di rumah yang bagus, yang besar, tapi nggak ada damai, nggak ada kasih. Setiap harinya bawaannya stres, tertekan. Aduh, pokoknya hidup tuh kayak di neraka deh. Kok ngelantur sih ngomongnya? Nah, jadi ngelihat contoh kayak gitu, aku tuh pingin dan rindu banget pingin punya keluarga. Keluargaku yang kubangun dari muda sampai nanti ketika kami udah dipanggil Tuhan, bahwa keluarga kami harus tetap utuh dan bersatu. Makanya aku dan suamiku selalu bersatu sama-sama, saling bahu-membahu, tolong-menolong di dalam kegiatan kami hari-hari. Dan aku bersyukur banget sih, meskipun kami sempat tunda anak ya, hanya demi untuk beli rumah. Tuhan tuh baik banget, Tuhan izinkan itu terjadi. Dan waktu kami mutusin beli rumah yang jauh banget dari perkotaan ini dan jauh dari keluarga ini, sempat bikin kami tuh ngerasa agak down sih. Apalagi tiap kali yang berkunjung, rumah kalian jauh banget ya. Siapa yang mau kesini? Kenapa nggak mau beli di sini dan di sana? Dan ketika kejadian pandemi ini, aku sangat-sangat bersyukur dong. Iyalah, secara kan. Oh, yang itu ha. Yeay.
Di tengah pandemi orang harus di rumah, sementara kita masih bisa bebas nih berkeliaran di kompleks. Ditambah lagi kita perumahan baru, jadi tuh penghuninya nggak begitu banyak. Dan kita kalaupun jalan di komplek jarang banget ketemu orang. Ada sih tetangga, tapi nggak rame. Dan aku bersyukur sih, dulu waktu saat kita masukin area perumahan di sini, itu benar-benar masih tanah kosong, rumahnya belum dibangun juga, terus jalannya masih belum dicor, jalan rayanya aja masih belum dicor, rumah yang di pinggir-pinggir jalan raya aja pada banyak debu. Tapi lihat dong hari ini, daerah ini berkembang dan maju. Sekilas sih, waktu kita mutusin untuk beli rumah di sini, kita berdoa, kita tanya sama Tuhan, benar nggak sih ini untuk kami, ini untuk area kami, benar nggak sih kita bakal ngabisin masa muda kita di sini. Dan kita nggak tahu kalau nanti dikasih rezeki, apa bisa pindah ke kota, kita juga nggak tahu. Atau kita akan tetap betah di sini. Tapi yang jelas kita bersyukur banget sih, apa yang pernah terucap di kata-kata kami, semuanya kejadian. Makanya kalau kata-kata yang buruk itu ya jangan sampai deh kita ucapkan keluar. Sempat kejadian kan yang rugi diri sendiri ya. Terlebih lagi itu yang namanya sumpah serapah tuh. Wah, waktu hamil aku sering banget tuh disumpah serapah. Hanya karena orang iri aja sih. Nggak tahu juga ya, mungkin orang itu kurang kasih sayang. Jadinya ngerasa itu jadi saingan. Kata-kata baik aja kejadian ya, apalagi kalau sumpah serapah. Tapi sumpah serapah yang keluar dari hati yang dengki, iri, itu nggak bakalan pernah terjadi. Yang ada bakal nyerang diri sendiri. Ingat, hati-hati dengan kata-kata. Mulutmu harimaumu. Dan satu firman Tuhan berkata, perlakukan orang lain seperti engkau ingin diperlakukan. Itu adalah isi dari keseluruhan hukum Taurat. Oke deh, sampai di sini dulu ceritanya. Nanti kita sambung lagi lain kali. Bye bye.